kami dari desa adat tidak pernah menelpon siapapun untuk melaksanakan yang namanya taur penempuh. Karena dulu dengan hasil persangkapan tidak boleh kawin ke luar desa karena dia lari daripada desa. Nah, dia karena lari berarti kan ada jarak tempuh kan. Nah, itulah dia dibayar. Jadi naur penempuh. Di desa ini, pada awalnya diterapkanlah peraturan yang melarang masyarakatnya menikah dan meninggalkan desa Suwuk. Namun, seiring waktu, larangan tersebut berubah menjadi Naur penempuh itu sudah ada sejak zaman dulu, itu ada desa adat Suwuk. Bahwa pada zaman dulu di Suwuk itu warganya cuma ada 40 orang. Dari warga 40 orang, karena melihat desa ini sangat luas dan masih hutan, maka diadakanlah yang namanya sangkepan. Dalam sangkepan itu mendapatkan suatu keputusan bahwa warga desa adat Suwuk tidak diperbolehkan kawin keluar desa karena di sini alas masih hutan dan di mana dalam perkawinan itu agar diadakan di desa sendiri agar banyak penduduknya, agar cepat bisa semua alas-alas ini, hutan-hutan ini kayu ditebang untuk membuat persawahan, bercocok tanam agar semua yang ada di sini bisa dipelihara dan bisa menghasilkan. Dengan hasil persangkapan itu tidak boleh kawin ke luar desa atau pawiwahan kedua desa. Nah, karena dia lari daripada desa, nah itulah makanya taur penempuh itu dari lari itu tempuh itu. Nah, dia karena lari berarti kan ada jarak tempuh kan. Setelah itulah dia dibayar, jadi naur penempuh. Penentuan pada saat hasil persangkapan, kalau naur penempuh dilaksanakan itu jatuhnya pada sasih ke-6 pada bulan purnama Rainan Puja Wali Ring Pura Balagung dan Pura Pusah. pada pelaksanaannya. Naur penempuh diawali dengan persembahyangan ke Pura Beji yang bertujuan untuk melakukan penyucian, serta yatnya ketika seseorang yang telah meninggal dunia akan melakukan tradisi naur penempuh yang diwakili oleh keturunannya. Adulun sareng jero pendeta Iwayan Merte nggih kelompok 2 niki Iwayan Merte sareng Ninyoman Sunate. Kaping kalih saneka adulun sareng jero Mangku Dalem Made Mariade. Apakah hanya wanita dari desa Suwuk sajakah yang melakukan tradisi ini? Bagaimana dengan laki-laki yang menikah dengan cara nyentane yang mengharuskan laki-laki tersebut juga harus keluar dari desa Suwuk? Yang melaksanakan naur penempuh itu adalah yang berstatus perdana. Berstatus perdana dalam artian apabila perempuan itu kalau nikah keluar pasti perdana kan. Tetapi kalau laki-laki itu melaksanakan pernikahan melalui nyentane itu statusnya dalam surat pernikahan itu kan perdana.
Nah, dalam naur penempuh ini tidak diaruskan, tetapi sudah tersirat di dalam hati para orang-orang tua dan para perempuan yang ada di desa adat Suhuk. Tidak kita mewajibkan, kita tidak mengharuskan dan kita mengancam, tidak. Semua kita menerima orang datang dengan rasa tulus, ikhlas untuk melaksanakan persembayangan, melaksanakan upacara naur penempuh. Tidak ada unsur paksaan. Dalam melakukan pembayaran hutang yang bersifat yatnya ini, masyarakat desa Suhuk percaya pengorbanan secara tulus ikhlas melalui tradisi naur penempuh akan diterima apabila pembuatan atau pembelian sarana upacara pada tradisi naur penempuh ini menggunakan hasil jerih payah selama pasangan tersebut menikah sebagai salah satu bukti penghormatan. Naur penempuh ini harus hasil dari dirinya sendiri, dari suami istri ya, bukan karena si orang tua kaya, si mertua kaya langsung naur penempuh. Nah, inilah kepercayaannya. Maka ada yang sudah meninggal baru cucunya berhasil, baru dia naur penempuh. Ada, pasti nanti ada yang namanya bebaos. Dia disuruhlah menghidupkan leluhurnya. Nah, dengan cara apa? Dengan menggunakan adegan. Nah, digitukan disangkil sama keluarganya. Perkembangan zaman seringkali mempengaruhi cara tradisi disampaikan dan dipertahankan. Perkembangan zaman ini juga banyak merubah pola pikir serta kebiasaan manusia. Tidak terkecuali juga di desa Suhuk dalam perjalanannya menjalankan tradisi naur penempuh. Kalau Banten ini istilah Banten Pawiwahan. Nah, ini Banten Pawiwahan. Ini kawin ke desa. Ini Banten Pawiwahan, Banten Pelepahan yang diberikan atos. Atos itu berupa wawi. Nah, itulah digunakan nanti sebagai sarana bangun urip. Sarana bangun urip untuk menghidupkan semua apa yang dihidupkan sama dia memiliki utang kepada dewata-dewati kan, dewata yang sudah mendahului kita yang memutuskan itu, maka di sanalah ada upacara pegadsoot itulah. Makanya manusia tidak memiliki utang kepada dewa pun tidak mengutangkan kepada manusia sendiri. Itu. Sebagai prajuru kita merasa terharu, desa kita kok bisa Banten itu harganya beda-beda. Si A jual contohnya 15, si B 16, si C bisa 14. Nah, sedangkan Banten itu sama. Karena Banten ini sama, kok bisa jualnya beda-beda. Nah, saya kalau prajuru ditanya seperti itu, saya rasa malu. Terpanggillah para prajuru desa, Bapak Kalian Desa Adat, Bapak Jero Wayan Murite, mengadakan suatu pertemuan, mengadakan kumpulan bahwa semua para sarati Banten dikumpulkan, mengadakanlah suatu persanggapan, peparuman, maka diputuskan kita membuat list Banten dengan list sendiri agar semua tertata, tertib, bisa diatur. Karena dulu tidak bisa, ada yang bilang gongnya belum datang, jam 3 sore baru, ada yang ini jam 5 sore, tiba-tiba jam 3 sore laporan batal, kita sudah tunggu mau sangre, ya seperti itu dulu. Nah, sekarang kita tetap melaksanakan agar ini tertib, rapi, dan kita bisa menyangger dengan senang dan disangger pun senang.
Dengan ditetapkannya beberapa awik-awik atau peraturan pada penerapan tradisi Naur Penempuh yang telah melalui diskusi oleh pihak pemerintah desa, penyelenggara, serta para prajuru desa adat Suwuk, masyarakat desa Suwuk mulai beradaptasi dan turut menjalankan tradisi Naur Penempuh sesuai kesepakatan tersebut. Dalam pelaksanaan upacara Naur Penempuh ini yang pertama sekali dilaksanakan karena ini dengan orang yang 24 orang melaksanakan seperti ini, maka diberikanlah kita nomor urut. Kalau kurang dari 24 itu tidak masalah, tetap berjalan. Karena kita tidak mengharuskan orang ini melaksanakan upacara Naur Penempuh. Tetapi kalau lebih dari 24 tidak bisa, karena areal maupun perayaan yang ada di Jeruan cuman kapasitas 24. Nomor urut ini gunanya untuk menata dan menertibkan pelaksanaan kegiatan dalam Al-Murwe. Nah, dalam Al-Murwe ini ring pura desa itu di jabo sisi di luar pura itu 2 kali. Setelah itu masuk ke Jeruan lagi apisan atau lagi 1 kali. Maka semua itu adalah 3 kali melaksanakan Murwe. Dan dalam Murwe ini, dalam pelaksanaan ini, setelah melaksanakan Murwe ini, dia akan melaksanakan persembayangan bersama. Nah, persembayangan bersama menulas kepada ide betara yang ada di Pura Belagong dan Pura Pusah bahwa dia sudah melaksanakan yang namanya Naur Penempuh. Nah, selesai dia melaksanakan upacara persembayangan, setelah itu disambut sama prajurit desa melaksanakan yang namanya ramah tamah atau temu kangen. Nah, temu kangen dengan para krama istri yang kawin ke guru desa. Nah, setelah itu selesai kegiatan itu, pada malam harinya melaksanakan yang sembahyang bersama untuk upacara pawiwahannya. Selesai melaksanakan upacara pegat sot. Kenapa melaksanakan upacara pegat sot? Agar manusia ini tidak memiliki utang lagi kepada dewa, dan dewa tidak mengutangkan lagi kepada manusia ini. Maka itu dipegat, diputus. Dengan dia polisi mau melaksanakan hasil persangkapan karena dia melawan, maka dia sekarang diputus. Kamu sudah membayar, kamu sudah melaksanakan apa yang saya berikan, kamu sudah bayar. Maka dengan itu sudah dinyatakan selesai. Tradisi Naur Penempuh dilaksanakan atas dasar kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi salah satu bentuk kebudayaan. Kenapa ini masih dilaksanakan? Ini kan merupakan suatu dresa dan suatu kepercayaan. Kami dari desa adat tidak pernah menelpon siapapun untuk melaksanakan yang namanya Naur Penempuh. Masyarakat yang percaya dengan adanya ini karena dia sudah berhasil, sudah sukses, maka dia mau dia memiliki hati nurani yang betul-betul ikhlas, tulus melestarikan apa yang sudah ditanamkan sama pelisir-pelisirnya. Berdasarkan hakikatnya, budaya adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, bahkan turun-temurun. Banyak faktor yang mempengaruhi kebertahanan sebuah budaya. Begitu pula budaya yang terjadi pada tradisi Naur Penempuh. Tradisi yang pada dasarnya menganut sistem kepercayaan tanpa paksaan. Namun, sampai dengan hari ini, tradisi Naur Penempuh tetap dilakukan oleh masyarakat di Desa Suwuk. Pitakat pelisir, dulu pernah terjadi ada orang yang sakit. Setelah dia sakit, kemanapun dia berobat, karena dulu dia sudah nikah, setelah berhasil, dia namanya dengan keberhasilan itu dia tidak tahu bahwa di desa itu ada upacara apa. Nah, setelah dia sakit, dia menanyakanlah kepada orang-orang pintar. Di sanalah kelihatan dia harus Naur Penempuh. Setelah itu dia datang ke desa menanyakan tentang Naur Penempuh. Itulah yang terus kemudian terjadi. Itu sampai saat ini reste ini masih terjadi, dan itu pun 2027 sudah ada yang mendaftar. Kalau bagi saya,
Melestarikan reste adalah yang utama. Tidak ada yang namanya berhenti. Kita selalu menyanggera. Prajurit desa adat selalu menyanggera bagi keramainya yang akan datang. Biar itu satu orang pun tetap berjalan. Tidak ada yang, kalau memang tidak ada ini, kemarin kita tidak melaksanakan. Kalau ada lagi, kita melaksanakan. Yang jelas, setiap tahun, kalau ente yang mendaftar, kalau ada yang mendaftar, tetap kita akan. Dan sampai saat ini, tahun 2027 sudah ada yang daftar. Dan ini sudah antre, semua sudah dia daftar sekarang, dapatnya 2027. Bukan daftar sekarang, daftar sekarang, bukan. Bagaimana seperti itu? Pasti tetap terjalan, ya kan? Secara adat dan kepercayaan di desa Suwuk ini, apabila tradisi naur penempuh telah dilakukan, barulah wanita yang meninggalkan desa tersebut pernikahannya dianggap sah secara sekala. Namun, bagaimana dengan sudut pandang secara hukum? Apakah sahnya sebuah pernikahan di desa Suwuk ini mengikuti tradisi naur penempuh yang telah dilaksanakan, ataukah mempunyai peraturannya tersendiri? Terkait surat menyurat, yaitu terkait warga Titiang yang sudah menikah dari luar desa ataupun masyarakat Titiang yang menikah keluar desa, tentunya sesuai dengan aturan undang-undang perkawinan. Bagi masyarakat yang sudah menikah, tentunya wajib dibuatkan yang namanya surat pindah, yaitu untuk melengkapi bagaimana administrasi yang untuk dasar dalam pembuatan akte perkawinan kakak, dan yang mungkin kalau sudah mempunyai anak dasar dari untuk membuat akte kelahiran. Nah, tentunya untuk tradisi naur penempuh ini yaitu tidak ada kaitannya tentang Darmaning Negara ataupun aturan dari pemerintah, karena yang namanya dasar dari pembuatan akte perpindahan dasar dari pernikahan ini wajib dilakukan oleh pemerintahan desa setelah sudah menikah. Pada tradisi naur penempuh ini, baik dari pengantin yang melaksanakan, masyarakat, prajuru desa, serta pemerintah desa Suwuk tentunya melakukan berbagai kontribusi berdasarkan ranahnya masing-masing demi kelestarian dan keberlangsungan tradisi naur penempuh ini. Adanya tradisi naur penempuh ini yaitu sudah dari turun-temurun. Pemerintah desa dengan lembaga desa adat tentunya tetap bersinergi dan memberikan rasa simpati sesama lembaga desa adat kepada kerama, tamu ataupun bagi masyarakat Titiang yang perdana yang menikah keluar desa akan melaksanakan yang namanya tradisi naur penempuh. Nah, tentunya dari pemerintahan desa dan lembaga desa adat tetap melakukan komunikasi dan bersinergi tentang bagaimana tata kelola, yaitu baik dari segi penataan untuk menciptakan rasa nyaman bagi warga Titiang sane naur penempuh. Tentunya dari pemerintahan desa dan lembaga desa adat memperhatikan ke depan pada tahun 2019, yaitu semasa Covid memang tidak dilaksanakan karena ada instruksi, lalu dilaksanakannya bagi tradisi naur penempuh ini pada saat tahun 2022 dan 2023 dan selanjutnya. Nah, setungkala dalam pandemi ini tidak ada lagi, lalu tradisi yang sangat sakral ini di desa Suwuk bisa dilaksanakan sesuai dengan menjadi pakem ring desa adat Suwuk niki. Tentunya Titiang sebagai kepala desa tetap melakukan komunikasi dengan desa adat Suwuk, baik itu dari jero klian desa yang nantinya bagaimana terkait tradisi-tradisi di desa Suwuk ini yang sangat kental sekali, apalagi yang namanya tradisi naur penempuh ini. Kami kemas dengan baik, yaitu sinergitas dari pemerintahan desa dan lembaga desa adat, baik itu dari satu kelembagaan ataupun dalam ruang lingkup perangkat desa Titiang tetap melakukan komunikasi bagaimanapun kegiatan naur penempuh ini agar bisa diterima dengan baik. Nah, yang pertama dari dasar naur penempuh ini yaitu di taman desa yang Tiang buat dengan jero klian desa pada tahun 2020 agar tujuannya bagi kerama warga Titiang sane sampun menikah kedua desa ataupun keluar desa yang nantinya melaksanakan bakti sarana naur penempuh niki agar bisa nyaman, repti, lan
diterima dengan baik pada saat melakukan tradisi Naor Penempuh ini. Nah, taman desa ini berfungsi yaitu pada saat adanya kegiatan Naor Penempuh ini yang memang menjadi tradisi pakem Ring Desa Adat Suwung. Nah, Ring Desa Adat Suwung ini sekarang sudah mulai melakukan suatu pelestarian, pembenahan dengan pemerintahan desa, tetap berkoordinasi apapun yang dilakukan agar Desa Suwung ini nantinya bisa ke depan memberikan satu menjaga sakral budaya ataupun tradisi yang bisa nanti menjadi adiluhung. Nah, di sini Titiang sebagai kepala desa dalam ruang lingkup Naor Penempuh ini ada berupa yang namanya aturan-aturan tradisi, yaitu ngidar buane yang selama 3 kali mengelilingi jantung desa ini adalah bentuk dari rasa syukur puruse lan pradana yang mengelilingi desa, dan nantinya ada yang namanya tradisi niki bepegat sot sehabis yang namanya Naor Penempuh niki. Nah, tentunya wejangan-wejangan akan diberikan oleh Tiang sendiri sebagai kepala desa dan kalian desa adat. Pada saat Naor Penempuh ini sudah selesai, kami tata dengan baik, yaitu di taman desa ini kami memberikan satu sambutan, memberikan satu hiburan terhadap krame Titiang yang sudah menikah ke dura desa ataupun tamu bagi purusenya, tetap memberikan satu dampak agar pelestarian tradisi Naor Penempuh ini tetap dijaga dengan baik. Nah, tentunya dalam peran pemerintah desa tetap melakukan sinergitas dengan lembaga desa adat. Lembaga desa adat ini adalah satu sinergitas peran kerja untuk kemajuan desa ke depan. Nah, di sini Titiang sebagai kepala desa memberikan satu arahan Asungkara bisa bermanfaat karena ini adalah tradisi yang sangat sakral dan turun-temurun tetap akan dibawakan, dan tetap sampai kapanpun Desa Suwung ini adalah desa yang memang benar-benar desa sakral seakan tradisi dan budayanya yang begitu banyak. Dari warisan sejarah yang terukir dalam arsitektur kuno hingga adaptasi terhadap zaman modern, budaya terus hidup dan berkembang seiring waktu. Tradisi Naor Penempuh yang diadakan di Desa Suwung merupakan sebuah budaya dengan tradisi berlandaskan kepercayaan dan rasa tulus ikhlas. Kepercayaan ini didedikasikan untuk menghormati leluhur terdahulu di Desa Suwung yang telah membuat peraturan mengenai siklus pernikahan di Desa Suwung. Hal ini tentunya menjadi salah satu keindahan dalam berbudaya.